Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA kelas 10, 11, 12 yang calon-calon pemimpin dunia, calon-calon imam Masjidil Haram, calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Dan insya Allah kita semuanya moga-moga menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشفي الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشفي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Kita buka kitabnya Safinatun Najah terkait dengan najis yang bisa suci. Judulnya itu najis yang bisa suci. Dan dia ada 3 hal. Kalau cukup kita semuanya, kalau tidak cukup nanti kita kredit ansur lebih dahulu. Dibuka kitabnya, kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Amin. Faslun utawi iki ku fasal alladzi yadhuru, alladzi utawi perkara yadhuru kang bisa suci minan najasati saking piro-piro najis. Iku salasatun ono 3. Yang pertama al-khamru iku khamr, arak. Idza takhallat, tatkalane maleh berubah dadi cukak apa khamrun binafsiha kelawan awak dhewe ne khamr. Nomor 2 wajildul maitati, lan kulite badang bangkai. Idza dzubigha, tatkalane ti sama apa kulit badang. Wa ma sara, wa malan barang sara kang dadi apa ma dadi iku hayawanan, hayawan.
Pertama, barang najis yang bisa suci ini ada 3 ya. Najis yang bisa suci dalam kitab Safinatun Najah ada 3. Maksudnya bagaimana ini yang najis bisa suci ini adalah sesuatu yang berubah menjadi suci dari zat najis melalui cara istihalah. Istihalah. Apa itu Pak istihalah itu Pak? Perubahan sesuatu dari satu sifat menuju sifat yang lain tanpa mempengaruhi zatnya, alias berubah dewi. Ditulis. Tak ulang lagi kalau tulis, itu pengertian aja kok. Nanti baru beberapa hal di bawah. Sesuatu yang berubah menjadi suci dari zat najis melalui cara istihalah. Sesuatu yang berubah menjadi suci dari zat najis melalui cara istihalah. Apa itu istihalah? Perubahan sesuatu dari satu sifat, perubahan sesuatu dari satu sifat menuju sifat yang lain tanpa mempengaruhi zatnya, alias berubah diri. Istihalah adalah perubahan sesuatu dari satu sifat menuju sifat yang lain tanpa mempengaruhi zatnya. Apa saja? Satu. Khamr berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kalau khamr ini berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka cuka itu menjadi halal, alias boleh untuk dimakan atau diminum atau dikonsumsi jika berubahnya itu sendiri. Oke. Berarti tidak ada campuran benda lain ya. Ini ada campuran benda lain, maka tidak bisa suci atau masih dalam kategori najis. Nah, khamr itu sendiri adalah najis. Segala yang memabukkan titik akeh itu najis, kecuali ada syariat yang membenarkan. Contoh, digunakan untuk obat, maka sesuatu yang di saat itu haram bisa menjadi halal karena ad-daruratu tubihul mahdurat. Segala yang darurat menjadi boleh karena darurat. Tapi kalau tidak darurat tidak boleh. Cuma kita ini dalam rangka mencari obat sedapat mungkin menghindari barang sing haram. Cari dulu barang sing halal. Tanya, wah, tidak menuntut, tidak ada. Sudah, kalau tidak ada, maka jalur darurat silakan diambil. Usaha dulu, jangan kemudian jalur darurat dulu, jangan. Usahanya sampai di mana? Contoh mungkin ada orang sakit yang biasanya pakai tekek, apa? Tidak, maksudnya sakit apa? Tokek. Gara-gara gudik apa tuh ya? Minyak nyampe. Minyak nyampe. Ya, katakanlah seperti itu. Karena ada orang itu sakit goreng untuk apa itu ya? Itu nanti obatnya pakai goreng tekek gitu kan. Nah, itu versi Imam Syafi'i. Tokek itu sendiri kan termasuk barang yang haram karena ada hewan yang kuku tajam dan seterusnya itu. Nah, jika memang tidak ada obat lain, maka otomatis. Oke, itu ya. Ini salah satu cara. Nah, khamr itu sendiri najis. Menurut bahasa, khamr adalah sesuatu yang diambil dari perasan anggur. Menurut bahasa itu, sesuatu yang diambil dari perasan anggur. Anggur diperas,
kemudian diminum, ya nanti akhirnya jadi mendem. Nih mendem akhirnya gitu kan, miring-miring. Dan orang yang mendem itu, saya punya beberapa teman yang ahli al mendemu. Itu kalau sudah mendem, katanya pengen mendem tingkat 2. Nih mendem tingkat 2, pengen mendem tingkat 3, sampai nanti tingkat 10. Itu kalau ndak sampai delosor, itu kurang puas. Ya karena apa? Otaknya sudah rusak. Dan biasanya dijak mikir, gini dok, belas gak semangat. Makanya hati-hati, perlu dicurigai. Kok ono arek sekolah senengane turu tok, hati-hati. Kuatirnya ada indikasi. Mengenai turatur sekolahan itu, turatur sekolahan itu salah satunya memang karena melekan dalu ya. Tapi juga bisa gara-gara itu. Karena apa? Otaknya wis dijak kon mikir, oh wangil, arah-arah senengane pek barang sing enak. Dan orang itu kalau sudah seneng maksiat, maka dijak nglakoni apik iku rada angel. Termasuk transfer ilmu itu angel. Al ilmu nurullah wa nurullahi la yuhdaliasi. Ilmu adalah cahaya Gusti Allah, tidak akan diberikan pada orang yang ahli maksiat. Makanya mohon maaf ya, arek nang pacaran kon ndelek ilmu, kon nglebono ilmu wangel. Ya, maka pesan saya sudahlah, sekolah gak usah pacaran. Engko ilmune gak gelem mlebu. Gak percaya buktikan. Tapi ojo. Sifat khamr dapat menutupi akal. Jadi orang itu kalau sudah minuman keras, termasuk pil koplo dan pil-pil yang lainnya, itu bisa menutupi akal, alias kesadarannya hilang. Wis gak sadar maneh, nek dhewe menungso gak sadar. Apa mungkin yang ngerasa kewan dan seterusnya mungkin. Makanya hati-hati, tidak usah cedek-cedek khamr. Ono koncone nawari, ndak usah aja gelem. Pak, wis kadung Pak, ya wis. Nek gak ngerti pecut dijeblakno ke bacut, dilakno saiki sing tata tenanan. Sing wis-wis ya, wis terusno. Yang berikutnya, khamr secara istilah syariat. Tadi istilah bahasa, sekarang syariat atau istilah syariat. Ada etimologi, ada terminologi. Segala sesuatu yang memabukkan, walaupun berasal dari madu atau kurma, segala sesuatu yang memabukkan ya, semuanya itu bisa menjadi haram, tidak baik. Termasuk makan, minum, kewareken sampai menimbulkan penyakit, itu ya menjadi hukumnya berubah. Ya, ngombe sak galon ya berubah hukumnya. Yang tadi halal menjadi makruh. Makruh. Di samping itu bisa merusak tubuh, ya iso haram. Mengenai makan dan minum, ini pengen sehat, makanlah sebelum kenyang. Makanlah saat lapar, sebelum kenyang berhenti. Itu insya Allah sehat. Tapi nih mau wangannya sampai warak ya situ. Tidak sholat aras-arasen. Alasannya ono. Tidak sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya kakean makan. Khamr kalau zaman dulu itu cair. Kalau sekarang bisa berubah dengan macam-macam. Salah satunya pakai pil. Dan narkoba di Indonesia masih terlalu banyak. Bandare kakean ya. Luar biasa. Makanya hati-hati. Pak, bagaimana Pak supaya terhindar dari khamr? Yo jadi khamr. Siji, dua, ojo ngancani konco sing gak jelas. Karena konco gak jelas itu sangat rawan.
ya sangat rawan. Delek konco sing jelas. Enggak usah kali lali. Berikutnya, nah, khamr yang bagaimana yang dikatakan boleh untuk dikonsumsi adalah berubah menjadi cuka tanpa ada zat atau benda yang lain, berubah dewi. Makanya biasanya kalau di apa namanya di Tuban itu ada the legend, ya, the legend. Legend lama kelamaan menjadi tua, tua lama kelamaan jadi cuka. Nah itu yang boleh. Jadi hebatnya Gusti Allah gitu ya. Ketika halal atau apa namanya boleh dikonsumsi, nanti lama kelamaan tidak boleh. Lama kelamaan lagi boleh. Hebat Gusti Allah. Hukum bisa berubah sesuai dengan situasi kondisi yang ada saat itu. Sama dengan kalian. Dari awal adalah hukumnya haram. Bisa halal kalau sudah qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahri. Apal. Siap berarti. Duh, penting. Haram kalau kalian berduaan dengan teman kalian, haram hukumnya, tidak boleh, bahaya, setan semuncul. Tapi kalau sudah qabil tu beda. Makanya kalau ana arek lanang ngucapno I love you ojo gelem. Mas, nek sampean pengen mengucapkan I love you, ayo pulang ke rumah saya, ucapkan qabil. Ngono ya. Ono lanang glembosi sisi ceritani. Oke, itu ya terkait dengan yang namanya khamr. Dan jangan mendekati khamr. Khamr ini menurut riwayat adalah termasuk ummul khaba'ith. Induknya, pokoknya, gudangnya masalah. Pernah zaman dulu ada orang yang ahli ibadah, goda-godane angel, akhirnya kemudian setan ngembo menungso. Apa ngembo? Menjelma. Menurut riwayat menjelma manusia karena memang setan yo kuat dikongkon ibadah iktikaf itu kuat, belas gak mangan gak ngombe yo gak ngantuk 3 hari 3 malam gak ngantuk. Akhirnya ahli ibadah ini yang terkenal luar biasa hebat ibadahnya, kagum dengan pemuda ini. Kok iso 3 hari 3 malam gak mangan, gak ngombe, gak BAB. Akhirnya pemuda ini ngomong sama yang ahli ibadah ini, sampai nek pengen nyoto kaya aku ngelakoni maksiat sih. Sampai nek pengen ngelakoni aku apa kaya aku ngakoni maksiat sih. Yo iya toh, iya. Maksiatnya ada 3. 1 minuman keras, 2 zina, 3 membunuh. Akhirnya dia mikir, nek membunuh itu membahayakan orang lain, nek zina juga ada orang lain yang saya libatkan dan bahaya. Dia mikir, wah kayak aneh ngombe, tenang, siap ngombe. Itu kalau ngombe kayaknya untuk saya sendiri. Akhirnya betul, dijak nanggone warung. Sampai nek pengen sakti seperti saya 3 hari 3 malam kuat iktikaf, gak mangan, gak ngombe, gak ngantuk, ayo ke warung. Di warung dikasih minuman keras, ada perempuan di situ yang dodol, kebetulan ayu, sudah punya suami, tapi kebetulan biasanya dodol nok warung itu ayu, biasanya gitu. Makanya para ibu-ibu dan mbak-mbak nanti kalau sudah menikah tolong harus lebih, mohon maaf, lebih pinter menggoda suaminya daripada tukang warung. Tukang warung itu masya Allah nek ngomong itu apa namanya bahasanya walus. Pak, mbak, mas ngersakaken nopo gitu kan, ngersakaken nopo niki enten susu nopo kopi nopo teh nopo jahe. Gak terus no. Nah maka para ibu-ibu kudu ngono. Ojo kemudian omat diomeng ya akhirnya bapaknya gak kerasa. Oke, balik mana ke tadi judul.
cerita. Akhirnya diminum. Karena diminum mripate sudah kalut, sudah kelihatan yang tidak jelas. Kebetulan yang jualan itu pakaiannya seksi, muncul yang namanya nafsunya syahwate gede. Akhirnya pas dalam kondisi bungkuk-bungkuk kelihatan titik, akhirnya buka titik. Akhirnya mohon maaf diperkaos karena dia adalah punya keluarga, supaya gak ngomong, akhirnya dia dibunuh, dipateni. Semenjak itu khamr, minuman keras, terkenal dengan al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu puncaknya kemaksiatan. Maka jangan cedek-cedek khamr, hati-hati. Apalagi masa-masa muda gampang sekali dipengaruhi. Dulu sempat ada yang berkeliaran di Maryam, tapi alhamdulillah sudah disisir, aman. Maka jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang demikian. Kok di luar ada yang pengaruhi, jangan gelem, ojo gelem. Oke, moga-moga kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam minuman keras, sebab minuman keras adalah termasuk puncaknya dosa besar. Dan moga-moga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selama dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله برايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية بأستفي من كل داء ونور دليل لقلب عند جلي وخيراتي فيا ربي مهدني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفق لك من طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.